Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are I'm you today? fine. How about you, Miss? Alhamdulillah Good. fine, Miss. How about you, Miss? Alhamdulillah, I'm good. Thank you. So today is our last meeting. It's our last meeting, right? Before we are going to exam, we're going to conduct the exam, yeah. Okay, our material today is about grammar. If we are talking about grammar, sudah pasti grammar itu berhubungan dengan ya namanya tenses kan. Nah, tenses di sini ada 16 tenses. Tapi sebenarnya tenses ini sendiri dibagi menjadi 4 waktu. 4 waktu itu ada past, ada present, ada continuous, ada juga future. Nah, past ini sendiri kan masa lampau, kalau present masa sekarang, kalau continuous ya masa lampau yang berlanjut sampai sekarang, kalau future di masa depan atau hal-hal yang terjadi yang akan terjadi. Nah, untuk materi selanjutnya langsung aja kita berbicara kita bahas 16 tenses ini ya. Yang pertama simple present tense. Oke. Jadi basically the simple present tense is one of the English tenses that is often used in the preparations of English sentences. The reason is in its use the simple present tense and the functions that facts or including scientific facts. Jadi pada dasarnya simple present tense ini merupakan salah satu tense bahasa Inggris yang sering digunakan dalam penyusunan bahasa Inggris kan, seperti yang kita tahu. Kalian juga pasti sering dengar kan simple present tense gitu. Kemudian simple present tense ini dalam penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan fakta. Oke, fakta biasanya ini simple present tense ini kalimatnya mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas kita sehari-hari. Kemudian masuk ke formula simple present tense. Ketika kita mau buat sentence yang berupa simple present tense, itu pasti kan menggunakan formula kan, bentuk structure-nya gimana. Nah, untuk simple present tense itu subject plus verb one. Jadi simple banget ya kalau simple present tense ini. Terus untuk the example of positive sentence-nya seperti Mario works in plumbing company. Mario-nya itu subjek, works-nya itu verb one-nya. Itu ya, jadi sesimpel itu. Terus kemudian untuk negative sentences-nya, Mario doesn't come on time very often gitu. Jadi penambahan not ya sudah pasti di negative sentence-nya. Terus untuk interrogative, contohnya adalah does he work very hard in the company? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, tentunya kalian mungkin sudah ada yang tahu ya, pakai pertanyaan yang di awal. Misalnya kalau ditanya does, ya jawabnya does. Kalau misalkan dia jawabnya do, ya do gitu kan. Tapi biasanya sih does kalau dalam simple present tense ini. Selanjutnya, tenses yang kedua, present continuous. Jadi, in a sentence, the present continuous tense, or what is often called the present progressive tense, is an English tense that's used to indicate an action or event that is happening at the time the conversation is taking place. Jadi, intinya, present continuous itu untuk menunjukkan sebuah tindakan atau kejadian yang sedang terjadi saat conversation sedang dilangsungkan. Misalnya kayak kita lagi ngomong nih, kita lagi ngomong, misalnya you
Ima sama Anissa lagi ngomong nih, terus kalian ngeliat ada orang yang main bola. Oh, terus kalian talking about orang yang main bola itu. Contohnya kayak misalnya ini. Look, he is talking with his classmates gitu. Sorry, maksudnya, oh, sepertinya. Sorry maksudnya, maaf. Lupa kasih tahu apa tuh namanya? Formulanya. Formulanya tadi, formula dari present continuous ada subject, am, is, or. Kalau penggunaan am sudah pasti kan untuk penggunaan yang I doang kan. Kalau am, kalau is itu untuk bentuknya yang single. Kalau or itu untuk bentuknya yang jamak. Kayak look, balik ke contoh tadi, look, he is talking with his classmates. Nah dia bilang katanya lihat dia bicara sama teman kelasnya gitu kan. Nah jadi di sini kayak yang saya jelaskan tadi, peristiwa yang terjadi pada saat conversation itu. Kemudian untuk negative sentences-nya, he is not playing computer games now gitu. Penambahan not lagi-lagi kan. He-nya subject, kemudian is itu tambahan dari form present continuous-nya, terus verb ing. Kenapa menggunakan verb ing? Karena biasanya verb ing itu digunakan untuk menjelaskan situasi atau kejadian yang sedang terjadi gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi nonton, pasti kalian juga tahu kan kayak I'm watching television now gitu kan. Jadi kejadian untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. Begitu. Selanjutnya kita beralih ke tenses yang selanjutnya. Yang ketiga, present perfect tense. Jadi the present perfect tense can be said to be English tenses whose function is to show a result. The reason is this tense is to describe an activity or situations that has started in the past. Simpelnya, fungsi dari present perfect tense ini untuk menunjukkan suatu hasil gitu. Suatu hasil, kayak misalnya kalian selesai ngerjain tugas atau misalnya kalian selesai doing presentation in the class gitu kan. Nah, untuk formnya ini sendiri atau formulanya, present perfect tense ini ada subject plus has atau have plus verb 3. Jadi present perfect tense pakai verb 3 ya. Nah, di sini kan ada has atau have. Kenapa ada dua? Karena ini tergantung sama subjeknya. Kalau dia has, berarti subjeknya itu she, he, dan it. Kalau have, dia I, we, they, we. Gitu. Jadi kalian juga harus memperhatikan apa subjeknya, terus kemudian has atau have-nya ya, sebelum menyusun present perfect tense. Di sini juga ada signal word-nya. Signal word di sini maksudnya adalah kata-kata yang biasanya terdapat di present perfect tense, present perfect tense. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini, oh bisa jadi biasanya ini present perfect tense. Kata-katanya adalah already, ever, just, never, so far, till now, up to now. Gitu. Nah, untuk contoh positive sentences-nya, contohnya, he has already finished his homework. Kayak yang saya bilang tadi kan, untuk menjelaskan hasil gitu. Kayak di sini terjelas kan, dia menggunakan he, kemudian selanjutnya has, kayak yang saya bilang tadi. Terus finish-nya yaitu verb ketiga dari kata finish. Dan dia menjelaskan bahwa dia selesai nih, baru selesai kerjain tugas. Nah, untuk negative sentence-nya, she hasn't complete her assignment. Sama untuk negative sentence-nya pasti ada penambahan kata not ya. Dan kemudian untuk interrogatifnya diawali dengan kata has gitu. Jadi has dulu baru subjek ya. Contohnya, has he complete the arrangement for the coming event up to now? Gitu ya. Oke. Tenses selanjutnya yang keempat ada present perfect continuous. Jadi
Present perfect continuous tense, or what is also called the present perfect progressive tense, is one of the English tenses, which is its use has the function to an action that has been completed in the past, or can describe an action that has started in the past and continuing, gitu kan. Jadi intinya present perfect continuous tense ini fungsinya untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah selesai di masa lampau, atau juga bisa untuk menjabarkan tindakan yang telah dimulai di masa lalu gitu, atau masih terus berlangsung hingga sekarang. Kayak langsung ke formulanya, nanti masuk ke contohnya. Ke formulanya itu subject plus has plus have, atau have plus been plus verb ing gitu. Jadi karena dia menceritakan masa lalu yang masih dimulai sampai sekarang gitu, itulah kenapa dia pakai has atau have. Terus juga ditambah verb ing-nya, kayak yang saya jelaskan tadi, biasanya verb ing menjelaskan suatu kejadian yang terjadi sekarang. Oke, masuk ke contohnya positive sentence. Contoh dari positive sentence-nya kayak they have been waiting in the room, maybe ya. I don't know because Zoom-nya halangin. In the room since 2 p.m. gitu. Itu contoh positive sentence-nya. They pakai have, terus kemudian been. Gitu ya. Terus untuk negative sentence-nya masih sama, pakai not dari kata he has not been speaking for bla 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 last 3 hours gitu. Untuk interrogatifnya sama, didahului dengan kata has atau have, baru kemudian subjeknya gitu ya. Oke. Selanjutnya, tenses selanjutnya simple past tense. Nah, kita masuk ke simple past tense. Sesuai dengan namanya, simple past tense ini fungsinya untuk menjabarkan kejadian di masa lampau. Tapi kalau misalkan tadi ada simple present tense yang formnya simple banget, nah ini ada simple past yang formnya untuk menjelaskan masa lalu dengan kalimat yang simple juga. Kayak formulanya cuma ada subject sama verb to. Ya, oke, cuma ada 2 form ini gitu. Nah, untuk single word-nya tadi, yang udah saya jelaskan tadi, single word, itu ada 2 minutes ago and 1996 gitu, last Thursday, this morning, atau last night gitu. Pokoknya ada keterangan waktu gitu di masa lalu ya. Contoh positive sentence-nya ini last year, he always worked until night gitu. Jadi last year gitu kan, menunjukkan keterangan waktunya, baru masuk ke subjeknya. Tapi biasanya penggunaan keterangan waktu ini bisa di awal atau di akhir gitu ya, tergantung si pembuatnya gitu. Kemudian untuk negative sentence-nya, he didn't go to school this morning. Lagi-lagi penambahan kata not di sini. Terus kenapa pakai did? Karena dia pakai verb to, ya. Verb to. Jadi kata verb to dari do kan did. Tuh. Kemudian untuk interrogative sentence-nya, lagi-lagi dia dimulai dari did-nya gitu, dari kata keduanya. Baru ke subjek. Selanjutnya kita ke tenses berikutnya. Tenses berikutnya ada past continuous tense. Past continuous tense ini adalah tenses yang menjabarkan bahwa suatu kejadian atau tindakan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada masa lalu yang masih terjadi sampai sekarang, nah kalau past continuous ini yang terjadi hanya saat masa-masa tertentu gitu, kayak misalnya kemarin kamu liburan gitu, itu kan, yesterday I went to Bali gitu misalnya. Terus contoh past continuous ini sendiri, past continuous tense ini formulanya itu ada subject
was, were, plus verb ing. Gitu. Lagi-lagi di sini ada dua ini kan, ada dua form antara was dan were. Nah, penggunaan kata was dan were-nya ini sendiri dia tergantung subjek lagi-lagi. Kalau was, dia she, it. Jadi she was, he was, it was. Nah, kalau misalkan were, dia I, they, we. Jadi kalau misalkan I were, we were, they were gitu. Plus verb ing. Nah, contoh dari positive sentence-nya, he was speaking when I entered the room. Lagi-lagi, he sebagai subjek, was tambahan dari formulanya, kemudian speaking sebagai verb plus ing. Nah, untuk negative sentence-nya, penambahan not lagi. He was done doing his homework time maybe ini yesterday. And then for the interrogative sentences, was he writing the letter when I was out last Tuesday? Gitu ya. Gitu ya, kurang lebih begitu untuk past continuous tense. Selanjutnya, past perfect tense. Nah, past perfect tense ini, the past perfect tense is an English tense that is used to indicate an event that I don't know, that certain that maybe that happened before a certain time in the past, maybe. Yeah? Basically, the past perfect tense emphasizes facts than duration. So basically, the past perfect tense is used to more express that as complete in the past. Jadi, maksud saya past perfect tense ini biasanya menunjukkan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Jadi sebelum kejadian itu dia menceritakan kejadian di masa lalu, tapi sebelum kejadian di masa lalu itu, gitu ya. Nah, untuk formnya itu sendiri ada subject plus had plus verb 3. Oke, pakai verb 3. Untuk single word-nya biasanya ada kata before, yesterday, till 3 days ago, already, until that day, gitu ya. Biasanya kalau ada kata-kata ini, oh berarti past perfect tense nih, gitu ya. Nah, untuk positive sentence ini sendiri, contohnya, he had finished his designs before he went to work yesterday. Sesuai dengan formulanya, subject plus had plus verb 3. Of course, ya. Kemudian sama untuk positive sentence-nya, penambahan not aja. He had not been a high school student until last year. Gitu ya. Sama interrogatifnya juga dimulai dengan kata had tadi ya. Next, past perfect tense. Past perfect tense, jadi past perfect tense, just like the past perfect tense, the use of the past perfect continuous tense, or also known as the past perfect progressive tense, has the intention to express an action that occurred in the past and was complete at a certain point in the past as well. Jadi intinya penggunaan untuk past perfect ini lebih untuk menyatakan bahwa suatu tindakan telah selesai di masa lalu sebelum tindakan lainnya terjadi di masa lalu juga gitu ya. Nah, untuk formnya ini sendiri ada subject plus had plus been plus verb. Kalau misalnya tadi past perfect tense itu tanpa been, nah kalau past perfect continuous itu maksud saya di past perfect continuous ya. Salah ini. Past perfect continuous itu pakai been. Jadi dia lebih lengkap lagi ya. Had plus been. Contohnya itu he had been working.
he have been working her assignment. He had been working her job, maybe ya. Her jobs. He has been working here for 10 years. Itu maksudnya. Next, untuk negative sentence-nya, he was told that his teacher has been waiting for his since 2 p.m. yesterday gitu ya. Jadi ada keterangan waktunya yang jelas. Kemudian untuk interrogatifnya lagi-lagi diawali dengan had ya. Next untuk tenses yang selanjutnya itu simple future tense. Nah, kalau misalkan tadi ada simple past tense, kemudian ada simple present tense, ini ada simple future tense yang fokus ke untuk membuat kalimat kayak simpelnya hal yang terjadi di masa depan gitu ya. Jadi basically the simple future tense is the English tenses which has a function to describe an action in the future gitu ya. Intinya simple future tense ini untuk mendeskripsikan hal yang terjadi di masa depan dengan kalimat yang lebih simpel gitu. Kayak formulanya cuma ada subject plus be, be-nya itu ya is or am kayak yang saya jelaskan tadi plus going to plus verb one. Sinyal word-nya ada in a year, tomorrow, next week, ya. Terus kemudian untuk contoh positive sentence dari formnya tadi, contohnya he is going to be a journalist, gitu. Kemudian untuk negative sentence-nya sama penambahan not doang, gitu. Penambahan not. He will not play, gitu. Jadi kenapa di sini dia pakai play? Sebenarnya ada dua rumus yang bisa menunjukkan kalau dia itu simple future tense. Bisa pakai be, bisa pakai will. Bisa pakai will. Tapi penggunaan will ini lebih tepat ke penggunaan sentence yang lain. Nanti ya, saya tunjukkan. Nah, untuk sebentar. Tadi sampai mana? Sampai 9 ya. Nah, selanjutnya ada future continuous tense. Like other English tenses as the future continuous tense or what is called the future progressive tense are to indicate an action that occurs at certain time gitu. Jadi future continuous tense ini biasanya suatu tindakan yang terjadi di waktu tertentu aja gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada pasnya waktu tertentu, sekarang future-nya di waktu tertentu. Sinyal word dari future continuous tense ini tomorrow morning atau in 1 year gitu. Terus positive sentence-nya contohnya adalah he will be delivering the speech to undergrads at 3 p.m. tomorrow afternoon. Formnya tadi kayak yang saya bilang tadi kan, as plus will plus be plus verb ing. Jadi ada kata will. Nah, penggunaan will-nya sebenarnya lebih tepat ke future continuous tense. Tapi kalau future continuous tense biasanya ada tambahan pelengkap seperti be. Kalau misalkan will ya berarti future simple future tense maksud saya gitu. Nah, kemudian untuk negative sentence-nya, he will not be doing the tasks in the office. Dia nggak akan ngerjain tugasnya di kantor gitu ya. This afternoon, ada keterangan waktunya. Kemudian untuk interrogatifnya diawali dengan will, kemudian be. Will. Maksud saya diawali dengan will, kemudian subjek, baru be ya. Will he be playing football?
Lanjut ke tenses selanjutnya, future perfect tense. Nah, menurut fungsinya, future perfect tense ini dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas itu sudah selesai pada suatu titik waktu di masa yang akan datang gitu. Jadi masa lalu yang masih berlanjut atau selesai di masa datang gitu. Nah, formulanya ini sendiri subject plus will plus have plus verb 3. Jadi kalau misalnya tadi kan have itu cuman buat I, we, sama they kan. I, you, we, sama they. Nah, kalau untuk future perfect tense, karena dia menggunakan will, jadi kata will ini ibaratnya sebagai apa ya, toleransi penggunaan untuk kata subjeknya tadi. Jadi subjeknya bisa apa aja, tapi formnya tetap pakai have. Harus ada will-nya tapi ya. Contoh positive sentence ya, I will have finished the task by next Monday. I mean. Jadi kayak dia bakal dia akan nyelesain tasknya gitu. Nanti ketika next Monday gitu. Kemudian untuk negative sentence-nya, he will not, lagi-lagi penggunaan not ya. He will not have finished the given task by tomorrow evening. Sama ya, kurang lebih artinya. Cuman bedanya ini pakai tidak ya. Kalau interrogatifnya dimulai dengan kata will. Kemudian he, kemudian dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya perfect continuous tense. So basically, all types of perfect continuous tense are almost the same concept. Now, for the future perfect continuous tense, or what is often called the future perfect progressive tense, it is used to express that an action will have been going on for a long time. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, pada penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu tindakan itu akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan gitu ya. Jadi itu perbedaannya sama future perfect biasa gitu. Maksudnya ini ada future-nya ya. Nah, untuk formnya ini sendiri, subject plus will plus have plus been plus verb in. Nah, ini lebih lengkap daripada sebelumnya karena dia continuing ya. Kemudian sinyal word-nya ada for the last couple, for hours, or all day long. Nah, biasanya kalau ada sinyal-sinyal ini nih, berarti future perfect continuous gitu. Kalau ada sinyal word-nya gitu ya. Kemudian positive sentence, contohnya, I will have been taking charge of the team for the next hour. Ya, penggunaan kata he sebagai subjek, will sebagai formnya, have been gitu ya, untuk spesifikasi dari form perfect continuous. Sama untuk negative sentence-nya, penggunaan kata not, kemudian interrogatifnya diawali dengan kata will, baru subjek, kemudian have been. 13, ada past future tense. So, the simple past future tense is used for indirect sentence where there is a change in form to adjust to existing status of events. So, if it's conclude the simple future tense as an action that will be carried out, make predictions, and make future promises while in the past. Gitu. Terus intinya simple past future tense ini digunakan untuk kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung, mungkin kalian udah tahu ya. Contohnya kayak kalau kalimat langsungnya kan
saya sedang mengerjakan tugas. Nah, kalau kalimat tidak langsungnya, tugas dikerjakan oleh saya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau untuk form dari past future tense yang menunjukkan kalimat tidak langsung, itu biasanya subject, would plus verb one, or subject plus was plus were, plus going to plus verb. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Jadi penggunaan was dan were-nya tadi ingat ya. Penggunaannya ada di subject. Contoh dari positive sentence-nya ini, he says that he will live in 3 days. He plus subject plus would. Kemudian untuk negative sentence-nya masih sama, he didn't, pakai not, he didn't promise that he would buy you a new computer, ya gitu. Penggunanya pakai di. Jadi kalau ada form kayak gini, form dari past future tense. Interrogatifnya diawali dengan kata did, baru subject, baru object, baru would ketika ingin menjelaskan kejadiannya gitu ya, atau waktunya, misalnya kalau misalkan dia nanya waktu setelah kata tanya, kalau misalkan kata tanya when, where gitu, where, when would, where would gitu, itu past future tense. Kemudian yang ke-14 ada future continuous tense. Past future continuous tense ini, or so-called past future progressive tense, is a form of verb to express an imaginary situation or actions that's in progress. Intinya, past future continuous itu merupakan salah satu bentuk kata kerja untuk menyampaikan situasi. Maksudnya situasi atau tindakan yang imaginer, yang sedang berlangsung. Jadi lebih ke imaginer ya, apabila kondisinya tidak berlangsung atau terpenuhi. Imaginer tuh maksudnya ya bisa dibilang khayalan mungkin ya. Contohnya positif imaginer di sini maksudnya bukan khayalan, maksudnya yang ada di yang kita pikirkan gitu ya, prediksi, lebih ke prediksi mungkin ya. Kemudian formnya ada subject plus would plus be plus verb ing. Contoh positive sentence-nya, Ahmed promised that I would be doing my homework all day long tomorrow. Jadi dia bilang kayak, saya buat janji kan kalau saya bakalan ngerjain tugas saya setiap hari. Mulai besok gitu kan ya, ada tomorrow-nya gitu. Kayak yang dijelasin di past future continuous tadi, bahwa sebenarnya ada kata promisesnya di sini yang buat dia imaginer gitu ya. Terus negative sentence-nya, I didn't tell anyone that I will be giving a speech to undergrads for the next whole morning. Lagi-lagi penggunaan kata not, kemudian kata verb. Nah, di sini kan penggunaannya ini di kalimat kedua ya, I will giving. Gitu. Kemudian untuk interrogative sentence-nya, did you say that? Diawali dengan did, kemudian subject, kemudian object. Untuk future perfect tense ini membicarakan suatu tindakan yang terjadi di masa lalu. Namun ada tiga waktu katanya nih yang bisa terjadi di masa lalu, yaitu di mana hal ini merujuk pada waktu yang akan datang, waktu yang atau terjadi di masa lalu, tetapi tindakan yang terjadi harus sudah selesai. Dan biasanya past future tense ini digunakan pada kalimat tidak langsung. Formnya itu subject plus would atau would have plus verb 3. Jadi dia menggunakan verb 3.
Contoh positive sentence-nya, he told the students that they should have finished the homework this morning. Kemudian negative sentence-nya penggunaan kata not dan interrogatifnya diawali dengan kata did ya. Sama seperti yang lain kurang lebih kalau untuk negative form-nya. Penambahan not kemudian form-nya. Kemudian yang terakhir ada future perfect continuous tense. Jadi kebanyakan orang menganggap kalau past future continuous tense ini past future perfect progressive tense atau salah satu jenis tense bahasa Inggris yang cukup sulit. Tapi kalau misalkan kita memahami formnya, sebenarnya bisa. Formnya itu subject plus would plus could atau would plus have plus been plus verb in. Contoh positifnya itu I heard that you should have been teaching here for 10 years by this July gitu. Jadi jelas ya, penggunaan kata subjek, kemudian should, baru have. Negative sentence-nya, I didn't know that he would have been working gitu. I mean, he didn't. Jadi ada penjelasan kata tidaknya di awal, baru should atau could atau would gitu ya. Interrogatifnya sama, pasti diawali dengan kata would atau could gitu ya. Nah, itulah ke-16 tenses dalam grammar yang telah kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Good morning.